Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imelda Nur Azela dengan NIM 2405011110279 dari kelas Statistik 2B. Jadi pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit memberikan tutorial dalam penggunaan aplikasi Smart PLS. Jadi di dalam Smart PLS ini, pengujian statistik ini dilakukan dengan dua tahap, yaitu evaluasi outer model dan evaluasi inner model. Nah, evaluasi outer model ini dilakukan untuk menguji validitas dan reliabilitas pada variabel penelitian. Validitas konvergen dilihat dari nilai outer loading dan nilai AV. Nah, jika nilai outer loadingnya itu lebih dari 0,70 dan nilai AV-nya itu lebih dari 0,50, maka indikatornya itu dinyatakan valid. Nah, jika sebaliknya, jika kurang dari kriteria tersebut, maka indikatornya dinyatakan tidak valid. Nah, lalu selanjutnya validitas diskriminan itu dievaluasi menggunakan Vorneleker, cross-loading, dan HTMT untuk memastikan setiap variabel dapat dibedakan dengan baik. Nah, pada validitas diskriminan ini eh, akan saya evaluasi menggunakan metode cross-loading. Lalu pada reliabilitas diukur dengan menggunakan Cronbach Alpha dan Composite Reliability. Nah, jika nilainya itu lebih dari 0,70, maka variabel tersebut itu dinyatakan reliabel. Lalu selanjutnya evaluasi inner model. Nah, evaluasi inner model ini dilakukan untuk mengetahui atau untuk menguji hubungan antar variabel tersebut, termasuk uji hipotesisnya, uji jalur, dan uji mediasi. Nah, pengujian ini dilakukan dengan melihat nilai T statistik dan nilai p-value. Nah, jika T statistiknya itu lebih dari 1,96 dan nilai p-value-nya itu kurang dari 0,05, maka pengaruh antar variabel itu dinyatakan signifikan. Nah, jika sebaliknya, jika eh, T statistik T statistik T statistiknya itu kurang dari 1,96 dan nilai p-value-nya itu lebih dari 0,05, maka pengaruh tersebut tidak signifikan. Nah, untuk menguji uji mediasi, interpretasinya juga menggunakan nilai T statistik dan p-value-nya pada pengaruh tidak langsung. Lalu pada kali ini, hipotesis penelitian yang akan diuji yang pertama, H0 sama dengan online customer review itu tidak berpengaruh signifikan terhadap minat beli. Lalu H1-nya, online customer review berpengaruh signifikan terhadap minat beli. Lalu yang kedua, H0 sama dengan live streaming tidak berpengaruh signifikan terhadap minat beli. H2, live streaming berpengaruh signifikan terhadap minat beli. H0 sama dengan minat beli tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. H3 sama dengan minat beli berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. Lalu H0 sama dengan online customer review tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. H4 sama dengan online customer review berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. Lalu H0 sama dengan live streaming tidak berpengaruh signifikan terhadap pembelian. H5 sama dengan live streaming berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. H0 sama dengan minat beli tidak memediasi pengaruh online customer review terhadap keputusan pembelian. H6 sama dengan minat beli memediasi pengaruh online customer review terhadap keputusan pembelian. H0 sama dengan minat beli tidak memediasi pengaruh live streaming terhadap keputusan pembelian. H7 sama dengan minat beli memediasi pengaruh live streaming terhadap keputusan pembelian. Oke, baik, langsung saja.
kita mulai untuk memasuki tahap-tahapnya dalam penggunaan Smart PLS. Sebelumnya, saya akan memberikan data mentahnya sebelum kita running di Smart PLS. Nah, di sini sudah terdapat 4 variabel yang akan diuji dan total respondennya itu sebanyak 180. Nah, mungkin langsung saja kita memasuki tahap-tahapnya. Lalu yang pertama, klik New Project. Lalu name-nya ini misalnya kita tulis eh, ujian semester statistik. Lalu klik Create. Lalu selanjutnya import data. Nah, datanya tadi yang data yang sudah disiapkan. Lalu selanjutnya klik Open. Nah, lalu klik Import. Nah, lalu kita back. Lalu kita create model. Untuk model tipenya kita pilih PLSM. Untuk projectnya kita samakan saja dengan model name-nya kita samakan saja dengan project yaitu ujian semester statistik. Lalu klik save. Nah, jika sudah X ininya diklik, X satunya semua diklik, lalu namanya online customer review. Klik OK. Nah, lalu X2-nya juga kita klik semuanya. Ini live streaming. Lalu untuk yang Y sama juga. Ini keputusan pembelian. Klik OK. Lalu yang Z juga sama. Ini namanya minat beli. Klik OK. Nah, sekarang kita tata mana yang independen, dan mana yang memediasi ya. Untuk yang independen, itu online customer review dan live streaming. Nah, untuk yang dependennya, keputusan pembelian. Lalu minat beli ini variabel yang memediasi. Kalau sudah kita konekkan. Nah, ini kerangkanya. Lalu kita klik calculate untuk melihat hasil ujinya. Start calculation. Nah, di sini kita bisa melihat
outer loadingnya, lalu R square, F square, construct reliability, dan juga tempatnya di bagian PLSM algorithm. Lalu kita edit, klik calculate bootstrapping, start calculation. Nah, ini kita bisa melihat di sini empat koefisiennya eh, di bootstrapping. Lalu kita bisa melihat bootstrapping. Nah, ini juga eh, variabel yang untuk uji mediasi tidak langsung ataupun langsung di sini sudah tertera. Lalu kita edit, klik calculation, PLS predict, start calculation. Nah, pada bagian PLS predict ini kita bisa melihat I kuadratnya melalui di sini. Lalu kita klik kembali, edit. Lalu selanjutnya kita akan menganalisis hasil uji dari yang kita sudah running di Smart PLS tadi. Mulai dari analisis dari inner model maupun dari outer model. Yang pertama dari hasil convergent validity. Nah, pada kolom di sini semua variabel ini menunjukkan angka atau nilainya itu semuanya melebihi dari 0,70, yang artinya eh, variabel online customer review, variabel eh, live streaming, variabel keputusan pembelian maupun minat beli ini eh, sudah melebihi dari 0,70, yang artinya semua indikatornya itu telah memenuhi kriteria validitas konvergen, yang artinya variabel tersebut dinyatakan valid dan layak digunakan untuk mengukur masing-masing variabel dalam penelitian. Nah, lalu berikutnya ada hasil convergen validity dengan nilai AV. Nah, di sini nilai AV-nya semua variabelnya itu lebih dari 0,50. Yang artinya variabel keputusan pembelian, live streaming, minat beli, online custom review itu sudah memenuhi kriteria validitas konvergen, dan artinya variabel tersebut dinyatakan valid untuk digunakan dalam penelitian. Lalu untuk yang ketiga, eh, analisis hasil diskriminan validity yang menggunakan cross-loading. Jadi pada kolom ini, nah hasil uji diskriminan validity menggunakan cross-loading ini menunjukkan bahwa pada kolom semuanya ini seluruh variabel itu memiliki nilai loadingnya itu eh, lebih tinggi pada konstruk yang diukurnya dibandingkan dengan konstruk-konstruk yang lain. Misalnya, online customer review ini nilainya lebih tinggi dibandingkan dengan minat beli, live streaming, dan keputusan pembelian. Begitupun juga dengan variabel-variabel yang lain. Seperti live streaming. Live streaming juga eh, lebih tinggi dari nilai-nilai konstruk yang lain. Nah,
yang artinya hal ini menunjukkan bahwa indikator tersebut itu telah lebih mewakili konstruk yang diukur dibandingkan konstruk yang lainnya. Lalu yang keempat ada analisis hasil reliabilitas Cronbach-Alpha. Nah, pada kolom di sini Cronbach-Alpha pada semua variabelnya ya. Variabel pada tabel Cronbach-Alpha ini semuanya ini sudah melebihi batas 0,70, yang dimana keputusan pembelian 0,904, live streaming 0,98, 0,898, minat beli 0,921, online customer review 0,930. Nah, yang artinya semua variabel ini sudah di atas 0,70. Yang artinya telah memenuhi kriteria reliabilitas dan variabel tersebut dinyatakan reliabel. Nah, sehingga penelitian ini bisa digunakan secara konsisten untuk mengukur variabel yang diteliti. Lalu, selanjutnya analisis hasil reliabilitas composite reliability. Nah, kita melihat pada Composite Reliability RHOC. Nah, pada kolom ini, semua variabel ini kan melebihi 0,70, yang dimana keusahan pembelian 0,923, live streaming 0,919, minat beli 0,933, online customer review 0,939. Nah, yang artinya semua variabel ini sudah memenuhi atau ya, sudah memenuhi kriteria reliabilitas komposit dan dinyatakan memiliki konsistensi internal yang baik, sehingga pada instrumen penelitian ini dapat diandalkan dan digunakan secara konsisten untuk mengukur variabel yang diteliti. Lalu berikutnya ada hasil nilai R-square. Nah, nilai R-square ini di sini ada dua variabel. Yang pertama keputusan pembelian. Nilainya 0,787, yang artinya 78,7% variasi keputusan pembelian ini dapat dijelaskan oleh variabel live streaming, minat beli, dan online customer review dalam metode penelitian. Sedangkan sisanya sebesar 21,3% ini dijelaskan oleh faktor lain di luar model. Lalu yang kedua ada variabel minat beli dengan nilai 0,857, yang artinya 85,7% variasi minat beli ini dapat dijelaskan oleh variabel streaming dan online customer review. Sedangkan sisanya itu sebesar 14,3% dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian. Nah, nilai R-square tersebut menunjukkan bahwa model memiliki kemampuan penjelasan yang kuat dalam menjelaskan kedua variabel yang terikat. Lalu selanjutnya, eh, analisis hasil nilai F-square. Pada variabel online customer review terhadap minat beli memiliki nilai 0,667 dengan kategorinya itu besar. Live streaming pada minat beli 0,285 dengan kategori ini berpengaruh sedang. Lalu minat beli pada keputusan pembelian sebesar 0,189 dengan kategorinya itu sedang. Dan online customer review terhadap keputusan pembelian sebesar 0,118 dengan kategori pengaruhnya kecil. Nah, sementara variabel keputusan pembelian terhadap live streaming ini
sebesar 0,000, yang artinya itu tidak memberikan pengaruh pada variabel yang lain. Dengan demikian, variabel yang paling dominan mempengaruhi itu online customer review, baik secara langsung terhadap minat beli maupun secara tidak langsung dengan terhadap keputusan pembelian. Lalu ada eh, hasil model fit. Nah, di sini saya menganalisa S2 hanya dua, yaitu SRMR dan NFI. Untuk yang SRMR ini nilainya sebesar 0,056 yang artinya itu berada di bawah batas 0,08 sehingga memenuhi syarat dan menunjukkan kesesuaian model yang baik. Lalu untuk yang NFI sebesar 0,757 yang artinya mendekati batas 0,80. Jadi model ini memiliki kesesuaian yang layak dan bisa untuk diterima. Nah, lalu ada hasil analisis predik relevan atau Q kuadrat. Nah, di sini ada dua variabel Q kuadrat. Yang pertama pada minat beli yang sebesar 0,847. Nah, dan keputusan 0,733. Nah, kedua variabel ini lebih besar dari batas ambangnya 0,35 sehingga memenuhi kriteria relevansi prediktif dengan kategorinya itu sangat besar. Lalu berikutnya hasil PET koefisien hubungan langsung dengan mediasi. Nah, di sini kita mengambil tes statistik dan p-value-nya. Untuk analisisnya, pada online custom review terhadap minat beli sebesar 8,925 dan p-value 0,000. Nah, tes statistik lebih besar 1,96 dan p-value lebih kecil dari 0,05, sehingga H0-nya itu ditolak dan H1 diterima. Lalu yang kedua, live streaming terhadap minat beli sebesar 5,523, p-value 0,000. Yang artinya sudah apa ya? Yang artinya sudah memenuhi kriteria, sudah lebih besar dan sudah lebih kecil p-value-nya, yang artinya H0-nya ditolak, H2-nya diterima. Lalu yang ketiga, minat beli terhadap keputusan pembelian sebesar 4,889, p-value-nya 0,000. Yang dimana T statistik lebih besar dan p-value-nya itu lebih kecil, jadi H0-nya ditolak dan H3-nya diterima. Lalu yang keempat, online customer review terhadap keputusan pembelian sebesar 3,484 dan p-value-nya 0,000. Yang dimana T statistik lebih besar dari 1,96 dan p-value-nya itu lebih kecil dari 0,05. Sehingga H0-nya ditolak dan H4-nya diterima. Lalu yang terakhir ada live streaming terhadap keputusan pembelian. Nilainya 0,090 dan p-value-nya 0,929. Yang dimana T statistiknya ini lebih kecil dari 1,96 dan p-value-nya itu lebih besar dari 0,05. Yang artinya H0-nya itu diterima dan H5-nya itu ditolak. Lalu berikutnya hubungan tidak langsung dengan mediasi. Yang tadi di atas hubungan langsung dengan mediasi, sekarang hubungan tidak langsung dengan mediasi. Yang pertama, online customer review pada tes statistik sebesar
3,979 dan p-value-nya 0,000, nilai T statistiknya ini lebih besar dan nilai p-value-nya lebih kecil. Nah, hal tersebut menunjukkan bahwa pengaruh tidak langsung online custom review terhadap keputusan pembelian yang melalui minat beli. Yang artinya H0-nya diterima, maaf, yang artinya H0-nya ditolak dan H6-nya diterima. Lalu yang kedua, T statistiknya sebesar 3,925 dan p-value-nya sebesar 0,000. Yang dimana T statistik itu lebih besar dan p-value-nya lebih kecil. Nah, hal tersebut menunjukkan bahwa pengaruh tidak langsung live streaming terhadap keputusan pembelian melalui minat beli yang artinya H0 ditolak dan H7 diterima. Itu tadi sedikit tutorial dalam penggunaan Smart PLS dan juga dalam menganalisis hasil pengujiannya. Baik, cukup sekian dari saya. Apabila terdapat kesalahan dalam eh, langkah-langkah ataupun analisisnya, saya mohon maaf karena saya juga di sini masih belajar. Baik, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.